Selamat datang di podcast Cerewis Corner bersama Elvi Salepi. Topik kita minggu ini adalah catfish, tapi bukan ikan lele ya. Catfish adalah orang yang berpura-pura menjadi orang lain di media sosial atau platform online dating. Online dating sudah lama muncul di dunia maya yang kemudian disusul dengan munculnya dating site atau website perjodohan secara daring. Ada banyak orang yang bertemu jodohnya secara daring di internet, tapi banyak pula yang terkena romance scams atau tertipu oleh seorang catfish. Kalian pasti sudah pernah mendengar dengan istilah catfish yang ditunjukkan ke seseorang. Catfish adalah a person who creates a fake personal profile on social media sites using someone else's pictures and false biographical information to pretend to be someone other than themselves. Yang artinya, seseorang yang membuat akun pribadi palsu di website media sosial dengan menggunakan foto-foto orang lain dan membagi informasi palsu untuk berpura-pura menjadi orang lain selain diri mereka sendiri. Dari zaman sebelum adanya media sosial dan seperti sekarang ini, masih banyak orang yang tertipu oleh paras ganteng atau cantik seseorang di dunia maya. Ditambah lagi dengan banyak munculnya aplikasi-aplikasi perjodohan online dan pesan yang tiba-tiba muncul di aplikasi chat seperti WhatsApp, Messengers, atau semacamnya dari nomor asing atau nomor dari luar negeri. Pelaku catfish kebanyakan adalah seorang pria yang mengaku duda dan punya anak satu atau seorang tentara. Korban dari seorang catfish sering sekali terlalu buta dan naif karena sudah dibutakan oleh rayuan-rayuan gombal para catfish dan foto-foto yang menawan mereka. Cinta memang bisa mengalahkan logika kita, tetapi alangkah baiknya kalau kita tetap berhati-hati jika menggunakan platform online dating untuk mencari pasangan. Jadi, apa saja ciri khas yang mudah ditebak dari seorang catfish? Ada 5 ciri khas yang menandakan bahwa mereka adalah seorang penipu di dunia maya. Yang pertama, menolak video call. Rasanya terkesan aneh ketika zaman di mana semua orang memiliki smartphone, di mana aplikasi chat sudah disertai dengan fitur video call, tetapi selalu menolak untuk video call. Salah satu alasan mereka menolak video call adalah kamera HP mereka rusak. Perlu dicurigai juga ketika mereka setuju untuk melakukan video call, tapi kalian tidak bisa melihat video mereka secara jelas, jadi gambarnya buram atau gelap, tapi mereka beralasan bahwa mereka bisa melihat video kalian dengan jelas. Yang kedua, menolak bicara di telepon. Ketika seorang catfish menolak untuk berkomunikasi lewat telepon, bisa jadi orang yang selama ini berinteraksi secara online dengan kalian berjenis kelamin yang berbeda dari foto-foto mereka. Misalnya, di foto profil mereka adalah seorang wanita, tetapi ternyata di balik foto itu mereka adalah seorang pria, atau sebaliknya, fotonya cowok ganteng, ternyata aslinya adalah perempuan. Yang ketiga, cepat jatuh cinta. Biasanya mereka akan menyatakan cinta setelah beberapa hari kenal. Mereka juga akan membanjiri kalian dengan pujian-pujian manis, bahkan mengajak kalian menikah. Pokoknya tiap hari selalu dibanjiri dengan pujian dan kata-kata romantis. Jadi siapa sih yang gak langsung jatuh hati kalau tiap hari selalu mendapat pujian dan kata-kata manis, apalagi dari seorang dengan paras yang sangat menawan, ya kan? Terus yang keempat, selalu sibuk dan hampir tidak punya waktu untuk bertemu langsung alias kopdaran. Banyak alasan yang digunakan oleh seorang catfish ketika mereka janjian untuk bertemu secara langsung. Berikut adalah beberapa alasan yang sering kali mereka gunakan untuk membatalkan janji ketemuan, yaitu tiba-tiba ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kendaraan mereka rusak, jalanan macet jadi harus putar balik untuk pulang, tiba-tiba sakit, atau salah satu orang tua atau kerabat harus dirawat di rumah sakit atau harus menjalani operasi. Ciri khas yang kelima, minta uang. Setelah mereka berhasil mengambil hati kalian, seorang catfish biasanya akan minta uang untuk keperluan yang mendesak. Misalnya, untuk biaya pengobatan kerabat atau salah satu orang tua mereka yang sedang sakit, mereka ingin membeli handphone baru misalnya, supaya mereka bisa video call tapi tidak cukup uang untuk beli handphone baru, atau ingin beli tiket transportasi supaya bisa bertemu langsung dengan kalian. Permintaan uang ini mereka lakukan tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali dan secara bertahap. Jadi setelah mereka menerima cukup uang dari kalian, secara perlahan-lahan mereka akan mulai menjauh dan akhirnya memutus hubungan dengan kalian. Jadi seperti ini lebih mengarah ke romance scam. Jadi alasan utama mereka mendekati kalian hanya ingin mendapatkan uang. Ada beberapa faktor yang membuat seorang
orang membuat akun palsu di dunia maya. Yang paling sering itu penipuan karena mereka butuh uang, terus krisis kepercayaan diri, sering dibully, banyak yang tidak tertarik dengannya, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang. Dan ada lagi faktor seseorang membuat akun palsu adalah stalking orang atau mantan karena belum bisa move on. Ini juga banyak sekali. Jadi mereka ini menyadari bahwa dengan membuat akun palsu dengan foto yang lebih menawan akan mendapatkan perhatian yang lebih banyak daripada menggunakan foto asli mereka. Di saat mereka mendapatkan banyak pujian dan perhatian lebih dari foto profil yang palsu, maka terciptalah dunia khayalan, dunia di mana mereka merasa lebih dihargai, dunia di mana mereka merasa istimewa, lebih spesial dari kehidupan nyata mereka, diperhatikan, bahkan dicintai. Meski di dunia nyata tidaklah demikian adanya. Meskipun demikian, kekhawatiran akan ditolaknya cinta akan muncul ketika seorang catfish mulai merasakan jatuh cinta kepada tanda kutip korbannya. Jadi di sisi lain, mereka merasa nyaman sembunyi di balik akun palsu dan bebas mengekspresikan perasaannya, tetapi di sisi lain, mereka juga takut jika perasaan cintanya yang tulus akan ditolak karena foto profil palsu mereka, atau bahkan takut akan cacian yang akan mereka dapat ketika mereka bertemu langsung dengan tanda kutip korbannya. Dan pada akhirnya mereka sendirilah yang menyakiti diri mereka sendiri. Lalu bagaimana cara mengetahui foto profil seseorang itu asli atau palsu? Cara yang sering digunakan untuk mengecek keaslian atau palsunya foto seseorang di internet adalah menggunakan Google Reverse Image Search. Caranya gampang banget, yaitu dengan mengunggah foto profil ke kolom Google Reverse Image, dan Google akan menampilkan hasil dari mana foto tersebut berasal beserta link asal foto tersebut. Tetapi nggak sedikit dari hasil pencarian di fitur itu hasilnya 0. Tapi banyak juga atau sering yang hasilnya langsung ada gitu. Jadi langsung muncul link dan foto asli beserta nama pula gitu kan. Itu ada juga yang berhasil menemukan dari mana foto itu diambil gitu, dicopas atau disimpan gitu. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan meminta teman online kamu ini untuk mengirim foto selfie dengan memegang sebuah kertas yang bertuliskan nama kamu. Tapi harus hati-hati juga dan harus teliti apakah foto itu asli atau buatan AI, Artificial Intelligence. Dan tahukah kalian bahwa ada lebih dari 83 juta akun palsu di Facebook? Jadi dengan kata lain, teman palsu di media sosial itu adalah hal yang sangat normal. Dan tanpa kita menyadari, kita sedang berinteraksi dengan seorang catfish di media sosial. Tapi sekarang aturan dari Facebook udah lain dari dulu ya. Kalau dulu kita bisa pakai nama samaran, misalnya nama bunda anaknya ini atau nyonya ini. Dan sekarang kalau kita membuat akun di Facebook, kita harus mencantumkan nama dan nama belakang asli. Kalau dulu bebas aja. Jadi sekarang Facebook sudah bisa mengontrol apakah itu akun palsu atau asli. Jadi bayangkan saja berapa waktu yang terbuang dengan sia-sia demi sebuah hubungan yang mustahil dengan seorang catfish. Ada loh yang menjalin hubungan daring dengan seseorang selama bertahun-tahun tanpa video call atau bertatap muka secara langsung, yang pada akhirnya mereka dikecewakan karena ternyata orang itu bukanlah orang yang ada di foto tersebut. Ada juga yang sudah kehabisan uang yang banyak sekali karena telah dibutakan oleh cinta, yang berakhir dengan patah hati dan bangkrut. Ada yang sampai menjual rumahnya, menggadaikan rumah atau mobil demi seorang yang belum mereka kenal dan belum mereka temui secara langsung gitu. Itu ada juga sampai sekarang. Jadi itulah kenapa ketika mata dan hati telah dibutakan oleh cinta, maka logika pun tidak bisa berjalan. Topik ini beserta tipsnya saya ambil dan pelajari karena saya suka banget nonton acara Catfish di salah satu stasiun TV. Di acara ini, mereka membantu seseorang yang sedang menjalin hubungan daring dengan orang yang belum pernah mereka temui secara langsung. Ada yang berakhir bahagia, atau dengan kata lain, berakhir dengan orang yang sama seperti yang ada di foto, tapi lebih banyak juga yang tertipu. Dan ini benar-benar menarik karena acara ini sudah lama banget ada dan sampai tahun sekarang pun masih aja orang yang tertipu di dunia maya begitu. Kata akhir dari podcast minggu ini, berhati-hatilah dalam menjalin hubungan daring dengan seseorang. Utamakan logika, jangan mudah percaya dan dirayu dengan kata-kata romantis, cek keaslian foto mereka, dan yang paling penting adalah percayai insting kalian. Terima kasih sudah menyimak obrolan episode minggu ini bersama saya. Dari Cerewis Corner,
Saya mengucapkan salam ceria dan sampai minggu depan dengan topik yang berbeda. Dadah!